Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Naurah Kamilia Ramadhani, mahasiswa semester 2 UIN Sunan Ampel, jurusan Tasawuf Psikoterapi. Dan di sini saya akan menjelaskan atau sharing bersama teman saya tentang psikologi. Di sini partner saya ada Ika Mawarda dari Prodi Studi Agama Ainur Fawati dari Studi Agama. Baik, menurut kalian psikologi Islam itu seperti apa? Saya nggak tahu, bukan belajar itu. Iya, maksudnya kalian tuh kayak psikologi Islam tuh seperti apa? Apa kalian tuh pernah kayak ngalamin psikolog? Psikolog itu kan kayak kejiwaan gitu kan. Nah, pernah nggak kalian tuh kayak merasa pernah kayak ada gangguan jiwa, bukan pas kayak stres kayak orang gila, enggak? Maksudnya kayak kok aku kayak merasa kayaknya nggak bisa, kayaknya harus pergi ke kayak psikolog gitu. Enggak sih, sebenarnya Overthinking. overthinking. Nah, di sini tuh saya mau menjelaskan tentang awal sejarah lahirnya psikolog. Nah, sejarah lahirnya psikolog itu filsafat mental yang berusaha membahas tentang jiwa sudah ada sejak zaman filsuf besar seperti Socrates pada 469 sampai 999 Masehi. Plato dari 427 sampai 347 Masehi, dan Aristoteles dari 384 sampai 322 Masehi. Mereka itu seorang filsuf yang secara khusus membahas persoalan jiwa. Ada seorang filsuf yang secara khusus membahas persoalan jiwa adalah yaitu bernama René Descartes, yang lahir pada tahun 1595 dan wafat di tahun 1650. Beliau itu memandang manusia mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu jiwa dan raga. Kedua unsur itu saling mempengaruhi, terutama karena adanya kelenjar pinealis yang terdapat dalam otak. Terus habis itu kita bisa membahas perkembangan psikolog. Perkembangan psikolog itu dimulai dari menampakkan kemajuan psikologi dimulai menampakkan kemajuan pada awal abad ke-19. Perkembangan psikologi modern itu yang mandiri erat kaitannya dengan eksperimen-eksperimen mengenai pengalaman inderawi atau sensation. Di antara tokoh-tokohnya adalah Gustav Theodor Fechner yang lahir pada tahun 1801 sampai 1887. Beliau itu seorang dokter sekaligus ahli matematika dan fisika yang berasal dari Jerman, yang bekerja sama dengan dokter lainnya yang bernama Ernest Heinrich Weber yang lahir pada tahun 1795 dan wafat pada tahun 1878. Beliau menghasilkan suatu hukum penginderaan rangsang yang disebut dengan hukum Weber-Fechner. Kalian pernah nggak punya teman yang kayak mengalami tentang psikolog gitu? Contohnya apa? Contohnya apa kayak Dia itu pernah ya teman pondokku. Dia itu kalau marah itu sering teriak-teriak terus lempar-lempar barang. Oh, berarti kayak ngontrol, tapi bisa ngontrol emosi. Ya, Setelah lempar-lempar gitu, itu apa yang dia lebih tenang apa gimana? iya mungkin ya. Kamu lihatnya gimana? Kalau setelah itu ya kayak lega. Oh iya, kayak lebih Lega. kayak lebih plong gitu. Kalian udah tahu lahirnya psikolog itu kapan? Belum, nggak tahu sama sekali. Tokoh eksperimen yang amat terkenal di psikolog itu adalah Wilhelm Wundt.
yang lahir pada tahun 1832 dan wafat di tahun 1920. Beliau itu seorang dokter, ahli filosof dan ahli fisika. Wundt banyak melakukan eksperimen tentang proses kesadaran yang meliputi penginderaan dan perasaan. Beliau juga mendefinisikan psikolog itu sebagai Islam yang mempelajari pengalaman sadar. Nah, di tahun 1879 itu Wundt bersama dengan murid-muridnya mendirikan sebuah laboratorium pertama di dunia yang berada di Leipzig, Jerman. Peristiwa ini oleh para ahli dianggap sebagai saat lahirnya psikolog sebagai ilmu mandiri di luar filsafat, fisika, biologi maupun kimia, dan Wundt dianggap sebagai bapak psikolog dunia. Kadang kan ada orang yang sakit psikolog itu nggak bisa cuman diobati dengan psikolog umum, jadi kayak bisanya diobati dengan psikolog Islam. Belajar psikolog Islam itu kayak belajar kejiwaan tapi yang berbasis Islam. Contohnya gimana? Kayak misalkan kalau kayak psikoterapi itu kan kita kayak anxiety. Nah, itu kayak salah satu ciri-ciri anxiety itu kan kecemasan ketika kita mau interview kerja, itu kan pasti kayak merasa aku bisa nggak ya, nanti aku gimana ya di sana ya, nah, cemas. Nah, itu kan biasanya kan kayak gemeter, terus jantungnya tuh kayak berdebar, nervous gitu kan. Itu kak kalau kayak mau presentasi itu kan biasanya aku sakit perut ya, aku kayak mau gini itu kan cemas kan pastinya kan. Nah, itu kadang ada orang yang memang nggak bisa ditangani pakai psikolog umum, biasanya pakai psikolog Islam. Kayak kita disuruh berzikir, atau kalau kadang orang berzikir kan kayak jauh lebih tenang jiwanya, terus kayak ya apa ya, Islam lah gitu, kayak bersolawat kayak atau kayak mengaji gitu seperti itu. Terus psikolog itu, perkembangan psikolog di Indonesia itu pada tahun 1957 yang dipelopori oleh Prof. Slamet Imam Santoso atau guru besar Fakultas Kedokteran di UI. Jadi psikolog itu dikembangkan di Indonesia itu sama Prof. Slamet Imam Santoso. Beliau itu guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau di Fakultas UI, dan dibentuk dalam lembaga pendidikan psikolog pertama di Indonesia sebagai lembaga otonom di luar kurikulum kedokteran. Dan pada tahun 1960 lembaga tersebut berdiri sejajar dengan fakultas yang lain. Terus di tahun 1961 itu di Universitas Padjadjaran Bandung didirikan juga Fakultas Psikolog sebagai hasil kerjasama dengan Pusat Psikolog Angkatan Darat. Oke, lanjutin materi yang tadi. Di sini juga ada teman saya yang namanya Ria. Mereka dari prodi Akidah dan Filsafat Islam. Akidah dan Filsafat. Oke. Kalian pernah dengar kalimat kayak psikolog gitu kan? Menurut saya psikolog itu mas kayak mencakup ke apa? Mental, kepribadian, terus sifat. Kalian pernah nggak kayak ngalamin tentang psikolog atau teman-teman atau saudara-saudara dekat kalian kayak yang apa ngalamin kayak gangguan mental, kecemasan? Pernah. Apa salah satunya kayak Apa itu namanya, anxiety yang anxiety, kayak kecemasan. Iya. Anxiety terus Cuma itu aja sih. caranya nyembuhinnya tuh gimana saudaranya itu? Aku nggak yang tahu banget ya, tapi cuma kayak ya udah ditentangin aja. Setahu Tapi sekarang udah sembuh. belum. Ya belum, tapi Maksudnya anxiety-nya tuh sampai parah banget atau gimana? masih kayak apa ya, bukan pemula tapi kayak sakitnya itu masih kayak bisa nggak yang malah Rasanya kalau dia kambuh pas apa? pas
selama ini apa kayak dia nulis apa habis bulan apa gitu atau Ya. anxiety itu kan sebenarnya normal buat kita. Karena apa? Anxiety itu kan kayak kecemasan, kayak misalkan kita kalau presentasi kayak aku bisa nggak ya nanti ya, aku ini kan kayak cemas. Itu sebenarnya biasa buat kita. Tapi kalau semakin lama itu kayak kecemasan itu ngeganggu kehidupan kita sehari-hari, kita tiba-tiba kayak cemas, nggak ada apa-apa kita tuh cemas, ada apa-apa kita cemas, itu bisa langsung diperiksakan ke dokter. Karena kalau kelamaan nanti itu jadi makin bahaya, terus dia tuh tambah kayak cemas, nanti akhirnya bunuh diri. Nah gitu. Nah, psikolog Islam itu di sini, psikolog Islam itu satu pendekatan studi dalam memahami kejiwaan dan perilaku manusia yang berdasarkan konsep tauhid. Nah, kan psikolog itu ada psikolog umum. Kalau psikolog umum itu ya cara ngobatinya kayak umum tuh, kayak biasa-biasa. Tapi kalau psikolog Islam itu kayak berbasis keislaman, yang lebih kayak dengan berzikir atau kayak pokoknya yang mendekat ke Tuhan, doa. Terus dengan cara mengintegrasi antara ilmu psikolog dan keimanan. Jadi ilmu kejiwaan dan ilmu keimanan itu bukan satu. Materi ini menurut Prof. Mujib. Ada lagi psikolog Islam itu juga membahas tentang manusia. Menurut Prof. Ancol, psikolog Islam itu membahas tentang manusia yang seluruh rangka konsepnya dibangun berdasarkan Islam yang mengambil sumber ilmiahnya dari Al-Quran dan hadis dengan memiliki syarat-syarat rangka ini. Apa sih ruang lingkupnya psikolog Islam? Ruang lingkupnya psikolog Islam itu adalah sebuah aliran baru dalam dunia psikolog yang berdasarkan seluruh bangunan teori-teori dan konsep-konsepnya pada Islam. Biasanya kan kalau apa-apa tuh pasti ada ciri khasnya kan. Negara ini ada ciri khas ini, negara psikolog itu juga punya ciri khas. Ciri khasnya psikolog itu ada 3. Yang saya ketahui itu ada 3. Satu, psikolog Islam merupakan salah satu dari kajian masalah keislaman. Terus yang kedua, psikolog Islam itu membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia yang berupa ruh, nafas, qalbun, akal, damir, qalbuk, al-fuad, asir, dan al-fitrah dan sebagainya. Banyak sebenarnya masih. Nah, psikolog Islam itu bukan cuma netral etik, melainkan syarat akan nilai etik dalam rangka mengenali diri pada Tuhan. Sejarahnya psikolog Islam itu apa? Sejarahnya psikolog Islam itu gaungnya itu sudah dimulai sejak tahun 1978 pada Simposius Internasional tentang Psikolog dan Islam atau International Symposium on Psychology and Islam di Universitas Riyadh, Arab. Berarti ini gaung kayak Arab ke Araban sana lagi yang ada di Universitas Riyadh, Arab Saudi. Pada tahun 1979 diterbitkan sebuah buku di negeri Inggris yang ditulis oleh Malik Badri dengan judul The Dilemma of Muslim Psychologist. Buku tersebut itu didasarkan pada penyampaian gagasan beliau dalam forum Association of Muslim Social Scientists atau AMSS di Amerika, Kanada. Terus akhirnya psikologi Islam di Indonesia itu dengan terbitnya sebuah buku pada tahun 1994 dengan judul Psikologi Islam, Solusi Islam atas problem-problem psikolog yang ditulis oleh Jamaluddin Addo dan Nasori Suroso yang diterbitkan bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan Simposium Nasional Psikologi Islam 1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, buku inilah yang menurut banyak kalangan yang menandai kebangkitan psikologi Islam di
Indonesia, bahkan ada yang mengatakan buku suci dalam wacana perkembangan psikologi Islam di Indonesia. Perkembangan selanjutnya, ketikan para pengkaji utama psikologi Islam di Indonesia seperti Jamaluddin Ancok, Fuad Nasori, Hana Juhana Basnaman, Arif Wibisono Adi dan Subandi. Mereka tuh selalu menggunakan istilah psikologi Islam dalam berbagai kesempatan pertemuan ilmiah. Memang psikologi Islam itu sebenarnya di mana-mana. Kayak kita di sini tuh apa psikologinya apa gitu kan. Jadi sama mereka tuh dipakai di kesempatan pertemuan ilmiah dan berbagai tulisannya akan tetapi berdasarkan catatan beliau yang pertama kali memperkenalkan psikologi Islam itu adalah menurut mereka tuh yang pertama kali memperkenalkan psikologi Islam tuh Baswardono pada tahun 1987. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, mohon diperbaiki juga Pak dosen. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.